saya akan membawakan materi di bab 3 ini, yaitu lemma 3.1.2. Boleh next. Nah, isinya di sini adalah, misalkan G adalah sembarang graf. Yang pertama itu siklus G adalah siklus bloknya. Yang kedua itu bond G merupakan potongan minimal dari bloknya. Boleh next? Nah, di sini buktinya itu yang pertama, setiap siklus di G adalah subgraf terhubung tanpa cut vertex. Cut vertex itu apa? Nah, cut vertex itu ketika ada graf G, nah graf G ini memiliki komponen yaitu sebanyak K. Nah, lalu ada vertex V atau simpul V di G, di mana V akan menjadi cut vertex-nya. Nah, V akan menjadi cut vertex itu jika komponen dari G minus V itu lebih besar dari komponen dari G itu. Komponen dari G. Jadi misalkan di graf G itu ada dua komponen. Lalu di salah satu subgrafnya itu ada yang namanya cut vertex atau cut simpul yang dipotong. Nah, kalau ada cut vertex itu, nanti satu subgraf itu akan disconnected. Jadi, ketika disconnected satu subgraf, maka komponen yang tadinya ada dua, komponen di graf G yang tadinya ada dua, jadi ada tiga. Nah, itu V itu yang disebut dengan cut vertex. Nah, dilanjut, tuh, bentar, Kak. Nah, yang tadi. Nah, ini. Dan karena terletak pada subgraf maksimal, sehingga kalau kita lihat definisi blok, yang tadi itu definisinya kalau ada subgraf maksimal terhubung dan tanpa cut vertex, maka siklus di G itu adalah siklus bloknya. Boleh dilanjut? Lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, di sini ada graf G. Nah, graf G ini itu memiliki subgraf. Di sini, misalnya yang ini, yang segitiga ini, subgraf siklik C3. Di sini ada subgraf itu. Lalu, nah, subgraf ini adalah subgraf maksimal dari G, siklus yang maksimal dari G. Nah, siklus maksimal itu apa? Jadi kalau misalnya siklus ini ditambahkan dengan edge lain, maka itu tidak akan jadi siklus lagi. Nah, syarat yang lain itu tidak boleh ada cut vertex. Jadi kalau misalnya di sini kita hilangkan, di sini simpul yang ini kita hilangkan, maka itu tidak akan menjadi siklus lagi. Maka seperti yang pertama tadi, dikatakan bahwa siklus G adalah siklus bloknya, maka ini benar. Nah, yang kedua itu adalah bond G merupakan potongan minimal dari bloknya. Nah, buktinya itu bahwa kita misalkan di sini
kita misalkan di sini ada X dan Y. Situ ada X dan simpul X dan simpul Y. Maka ini kan busurnya itu busur XY kan. Nah, di sini tuh kita misalkan ini sebagai blok B. Nah, blok B yang memuat X ini akan didefinisikan sebagai maksimal karena ini adalah definisi blok ya. Nah, sehingga ketika jalur XY ini kita hilangkan, busur XY ini kita hilangkan, maka simpul X dan Y akan terpisah dari blok B. Nah, karena terpisah dari blok B, maka dapat kita simpulkan juga bahwa graf G ini juga terpisah. Jadi yang tadinya punya satu komponen itu graf G ini satu ini, ketika XY itu dihilangkan, maka akan menjadi dua komponen. Nah, ini tuh XY ini yang dinamakan dengan bond G atau yang merupakan minimal cuts dari bloknya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Yohana. Maaf. Oke, saya di sini akan melanjutkan untuk membahas tentang lema 313. Di sini akan berbicara tentang pernyataan yang ekuivalen dengan untuk busur-busur yang berbeda. Di sini diambil busurnya E dan F pada graf G. Yang pertama itu busur EF merupakan busur blok umum atau common block dari graf G. Yang kedua itu busur EF merupakan busur siklus umum common cycle dalam G. Dan ketiga itu busur EF itu merupakan busur ikatan umum atau common bond dari G. Maksudnya yang pertama itu blok umumnya itu ini EF ini maksudnya bloknya. Kalau dia bilang maksudnya siklusnya itu siklusnya seperti lintasan ini dengan ini. Kalau dibilang ikatan itu lebih besar dari siklusnya seperti itu. Selanjutnya Pak. Yang pertama ada 3 pembuktian. Yang pertama itu akan dibuktikan yang tadi pernyataan pertama dengan kedua, di mana katanya akan kita buktikan jika busur EF merupakan busur blok umum dari G, maka busur EF itu adalah busur siklus umum dalam G. Di sini caranya ambil blok graf 2 terhubung dari graf G. Dalam graf 2 terhubung itu terdapat himpunan 2 simpul yang dapat digabungkan oleh 2 lintasan yang saling terpisah. Menurut proposisi 311 tadi yang sudah dijelaskan tadi, maka busur EF tadi berada di siklus umum common cycle dalam G, di mana di dalam proposisi 311 itu menjelaskan bahwa sebuah graf 2 terhubung itu jika dapat dibangun dari siklus dengan secara berturut-turut menambahkan lintasan H ke graf G. Di sini misalkan tadi kita ambil blok graf 2 terhubung. Ini misalkannya, ini misalkannya ini bloknya ini blok grafnya 2 terhubung, baru dari blok ini akan kita gabungkan oleh 2 lintasan yang saling terpisah. Lintasannya ini 1, 2, maka akan tergabung 2 lintasan terpisah. Ini juga ada, ini juga, ini dengan ini juga lintasannya. Maka di sini akan terbentuk suatu siklus umum atau common cycle. Maka dari pernyataan ini bisa kita buktikan bahwa jika busur EF ini adalah busur blok umum dari graf G, maka busur EF ini merupakan busur siklus juga, siklus umum dari dalam graf G-nya. Next, Pak. Yang kedua itu akan dibuktikan bahwa pernyataan 2 dengan 3, di mana dibilang jika busur EF adalah busur siklus umum dalam G, maka EF-nya itu merupakan busur ikatan umum dalam G.
dengan cara dari graf 2 terhubung tersebut yang tadi di atas, jika busur E dan F dihapus dari siklus C yang memuat E dan F, maka akan memunculkan partisi pada VC menjadi dua himpunan yang terhubung. Lakukan hal tersebut secara terus-menerus hingga menjadi dua himpunan simpul yang terhubung dari komponen G. Busur antara dua himpunan ini membentuk ikatan dalam G yang mengandung E dan F. Tadi caranya gini, dari graf tadi kan kita udah ngambil terbentuk siklus. Baru misalkan tadi ini tadi busur E, ini busur F. Baru ini busur E dan F ini kan ada di dalam siklus tadi yang tadi kita dapat tadi yang pertama, siklus misalkan sini kita misalkan siklus C. Siklus C, ini siklus C. Baru dan misalkan juga jika busur dan E dan F dihapus, ini kita hapus, maka akan memunculkan partisi. Ini graf yang kedua, graf kedua ini berarti busur E dan F-nya sudah terhapus. Maka dia akan muncul menjadi dua himpunan terhubung. Baru kita lakukan ini secara terus-menerus. Ini kita hapus busur ini, busur ini, busur ini. Ini kita hapus secara terus-menerus, maka akan menjadi dua himpunan yang terhubung. Ini dua himpunan terhubungnya, 1 sama 2 ini. Dan ini akan menjadi komponen dari graf G. Ini akan terbentuk, dua himpunan ini akan menjadi komponen dari graf G-nya. Baru sehingga busur antara dua himpunan ini akan membentuk ikatan dalam G yang mengandung E dan F. Setelah itu, ini ikatan busur E dan F ini akan membentuk suatu ikatan yang mengandung E dan F. Berarti dari dari cara tersebut bisa kita buktikan bahwa jika busur EF tadi, EF itu adalah siklus umum dalam graf G ini, maka EF juga merupakan busur ikatan umum dalam graf G ini. Lanjut, Pak. Yang ketiga itu akan dibuktikan pernyataan 3 dan 1, di mana dibilang jika busur EF adalah ikatan umum dari graf G, maka EF-nya merupakan busur blok umum dari G. Caranya, jika busur EF merupakan ikatan umum dari G, maka menurut lemma 312, tadi sudah dijelaskan sama Kak Citra bahwa lemma 312 pada poin kedua, bahwa bond G, ikatan pada graf G itu mempunyai potongan minimal dari bloknya. Ini memiliki minimal potongan minimal dari bloknya, sehingga busur E dan F merupakan busur blok umum dari G. Tadi kan ikatan tadi kita misalkan tadi dapat ini ikatannya tadi di slide sebelumnya, berarti dia juga potongan juga minimal cut atau potongan minimal dari bloknya. Gitu. Jadi terbuktilah bahwa jika busur E dan F itu jika busur EF merupakan ikatan umum dari graf ikatan umum dari graf G, maka F ini juga merupakan busur blok umum dari graf G. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.